Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyal Asmadi Dan saya Salna. Kami dari kelompok 1 Ini menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Hormon ini yang membantu mengontrol banyak fungsi penting, termasuk kemampuan mengubah kalori menjadi energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi seluruh sel dan organ tubuh. Sistem endokrin mempengaruhi detak jantung, pertumbuhan tulang dan jaringan, bahkan kemampuan berreproduksi. Dan adapun jenis-jenis kelenjar sistem endokrin. Setiap kelenjar dari sistem endokrin melepaskan hormon tertentu ke dalam aliran darah. Hormon-hormon ini berjalan melalui darah menuju sel-sel lain dalam tubuh dan membantu mengendalikan atau mengordinasikan banyak proses. Berikut ada beberapa jenis kelenjar yang termasuk dalam sistem endokrin. Yang pertama, kelenjar adrenal, yaitu dua kelenjar yang berada di atas ginjal. Fungsinya adalah melepaskan hormon kortisol. Yang kedua, hipotalamus, yaitu bagian otak tengah bawah yang memberitahu kelenjar pituitari kapan harus melepas hormon. Yang ketiga, ovarium, yaitu organ reproduksi wanita yang melepaskan sel telur dan menghasilkan hormon seks. Yang keempat, sel pulau di pankreas, yaitu sel yang membantu mengontrol pelepasan hormon insulin dan glukagon. Dan yang kelima, sel pulau di pankreas. Faktor risiko gangguan sistem endokrin. Selain penyebab yang mendasari gangguan sistem endokrin juga dapat dipicu oleh beberapa faktor risiko berikut ini. Yang pertama, peningkatan kadar kolesterol yang signifikan, memiliki riwayat keluarga dan kondisi yang sama, memiliki riwayat penyakit autoimun, menjalani pola makan tidak sehat, ibu hamil dengan kasus hipotiroid, pernah menjalani operasi, pernah mengalami trauma, infeksi, atau cedera serius. Adapun gejala gangguan sistem endokrin. Ada banyak jenis gangguan sistem endokrin. Gejalanya sendiri dibedakan dari penyakit yang mendasari. Berikut ini beberapa gejala berdasarkan penyakitnya. Diabetes. Diabetes adalah kondisi yang menyebabkan tingginya kadar glukosa darah. Hal tersebut terjadi akibat tubuh tidak dapat memproduksi atau menggunakan insulin untuk mengatur glukosa. Diabetes memicu munculnya gejala yang pertama, peningkatan rasa haus, peningkatan frekuensi buang air kecil, peningkatan rasa lapar, perubahan berat yang tidak terduga, luka yang sulit sembuh, mati rasa atau kesemutan di tangan atau kaki, rasa lelah berlebihan, dan terakhir pandangan kabur. Yang kedua, hipertiroidisme. Hipertiroidisme terjadi ketika kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon. Hormon yang diproduksi berfungsi untuk mengatur penggunaan energi di seluruh tubuh. Hipertiroidisme memicu munculnya gejala berupa perubahan detak jantung, kesulitan tidur, cepat marah, rasa lelah berlebihan, pengaturan suhu yang buruk, peningkatan frekuensi buang air besar, penurunan berat badan dengan peningkatan nafsu makan, penyakit gondok. Ketiga, hipotiroidisme terjadi ketika kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon sehingga fungsi organ dalam tubuh menjadi lambat. Hipotiroidisme memicu munculnya gejala berupa kelelahan, sensasi terhadap udara dingin, bicara lambat, kelopak mata turun, pembengkakan wajah, kulit kering, melambatnya detak jantung, kram otot, kebingungan, sembelit, penambahan berat badan, kesemutan di tangan. Sindrom Cushing terjadi ketika tubuh memproduksi terlalu banyak hormon kortisol. Kortisol adalah hormon yang membantu tubuh
merespons stres, mengatur proses metabolisme dan menjaga tekanan darah. Sindrom Cushing memicu munculnya gejala berupa penambahan berat badan, lengan dan kaki tampak kurus, wajah bulat, benjolan lemak di antara bahu, pertumbuhan rambut berlebihan, kelemahan otot, pendengaran kabur, pandangan kabur, penurunan kesuburan dan gairah seksual, rasa lelah berlebihan, mudah memar dan muncul stres. Berikutnya yaitu diagnosis untuk gangguan sistem endokrin. Jika kamu memiliki gangguan sistem endokrin, dokter akan merujuk ke spesialis yang disebut ahli endokrin. Seorang ahli endokrin secara khusus terlatih dalam mengatasi masalah gangguan sistem endokrin. Gejala gangguan endokrin sangat bervariasi tergantung pada kelenjar spesifik yang terlibat. Namun kebanyakan pengidap selalu mengeluh memiliki rasa lelah berlebihan. Setelah melakukan wawancara, dokter akan melakukan beberapa langkah pemeriksaan penunjang guna memastikan diagnosis pada pengidap. Berikut ini beberapa prosedur yang akan. Dan yang terakhir yaitu pengobatan gangguan sistem endokrin. Gangguan sistem endokrin adalah kumpulan kondisi yang terkait dengan bagian dari keseluruhan sistem endokrin. Proses identifikasi dan pengobatan bukan hal yang mudah, mengingat kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai penyakit. Jika mengalami sejumlah gejalanya, diperlukan langkah perawatan yang tepat. Pengobatannya sendiri akan tergantung pada gejala dari penyakit yang mendasari. Prosesnya bisa menjadi sangat rumit karena perubahan dalam satu tingkat hormon dapat menyebabkan gangguan lain. Dokter mungkin menyarankan untuk melakukan pemeriksaan darah rutin untuk menyelesaikan langkah pengobatan. Cukup sekian video dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.